Halo, saya Widodo and you're watching another episode of Making Cars with Borok. Episode ini bukan review tentang 100 series Land Cruiser. Kita kan sudah banyak review tentang seri 100. Hari ini saya akan jawab pertanyaan yang saya sering dapat di Borok sini. Pak Wid, kalau saya punya Land Cruiser, sebaiknya dimodif apa biar bisa pakai untuk camping dengan keluarga, untuk overland, dan lain-lain. This is it. Nah, kita sekarang muter apa yang dimodif dan kenapa kok dimodif. Let's go. Yang pertama, bumper depan. Kenapa bumper depan? Karena kalau mau masang winch di LC100 dan kalau mau overlanding itu winch wajib ya. Gak masalah mereknya mau yang Amerika, mau yang Australia atau yang China. Yang penting pilih yang lumayan terkenal. Ada namanya, ada warantinya. Karena ini untuk overlanding, dia nggak perlu pakai winch yang double motor dan lain-lain. Kalau mau yang untuk seperti event 2-3 minggu, ya oke lah, pakai yang double motor. Tapi kalau yang pakai double motor, pasti bumper, kalau kita mau pakai ARB atau merek lain, harus dimodif. Karena nggak ada tempatnya untuk double motor. Sekalian bisa untuk winch, bisa untuk tempat lampu. Ini kebetulan saya pasang 3. Kemarin pasang 2, tapi saya lihat-lihat kok tengahnya ini agak kosong gitu. Terus saya bikinin bracket baru, kita pasang 1 unit Solis lagi. Nah, Solis ARB ini bisa di dimmer, nah, bisa di low dan sampai full light output. Kita sedikit ngomong tentang wiringnya Solis ini. Kalau saya pribadi, saya suka ngikutin aturan Australia. Jadi lampu yang untuk bantu spot atau combo ini yang lebar ya, kalau spot kan yang lurus. Ini saya ikutkan dengan switch lampu high beam. Jadi begitu high beam on, dia ikut on. Karena logiknya kalau kita perlu pakai switch sendiri, itu semamanya kita mau ngedim gitu ya, kan harus cari mana switchnya. Lebih cepat kalau langsung di high beam. Dan salah satu alasan kenapa di Australia itu harus ikut high beam, karena mengurangi resiko head-on traffic, jadi traffic yang dari depan berlawanan ini nggak silau. Karena kalau pakai switch yang biasa, rata-rata kita lupa matiin dan ya itu akibatnya cukup bahaya. Terutama kalau pakai lampu yang seperti ARB ini yang outputnya benar-benar terang. Dan di sini juga ada spot lamp untuk low beam. Kenapa ini penting? Karena lampu bawaan original seri 80, seri 100 itu sangat-sangat biasa aja. Apalagi pakai yang halogen. Jadi idealnya dibantu dengan low beam dan high beam. Dan juga di sini juga ada 2 tempat untuk radio, antena. Kalau kita mau pasang antena atau whip untuk pengaman safety ya, kalau pas main di gurun dan lain-lain itu bisa. Nggak perlu ngelubangin bodi. Dan ini semua plug and play. Next, kita feature add-on-nya bumper ARB ini side rail. Nah, kalau suka sendir-sendir dengan pohon, dengan batu, ini wajib. Kalau kita main overland, pasti ada situasi yang mendekati pohon. Nah, pohon-pohon ini kalau nggak ada side rail, bodi rusak atau aksesoris seperti snorkel pecah akibat kena
gesekan dari pohon. Maka itu kita rata-rata saya suggest pakai side rail dan footstep heavy duty. Nah, footstep heavy duty ini juga ada fungsinya selain untuk bantu step up atau kita perlu step up naik ke atas ini waktu loading barang dan lain-lain. Ini fungsinya kalau ngehajar batu. Kalau ngehajar batu, bodinya nggak rusak. Lebih mudah repair pipanya ini daripada repair body panel bawah ini. Karena body panel bawah ini kan double plat. Agak susah, harus bongkar total. Dan ini juga ada insurance. Kalau ada pohon gesek ini, ya memang sini masih bisa kena. Tapi pasti bantu. Nah, saya sering lihat mobil-mobil expedition atau terutama overland ya, yang minta external roll cage. Kalau saya pribadi kurang suka. Dari bentuknya itu terlalu over, dan bobotnya, rata-rata bobotnya itu jadi over. Karena setelah dipasangin roll cage, pasti nanti pasang tangga, pasang apa. Mobilnya berat banget. Saya paling anti mobil off-road, mau untuk balap, mau overland, mau apa itu yang terlalu berat. Karena kalau terlalu berat, suspensinya kerjanya overtime. Mesinnya juga kerjanya overtime. Gearboxnya iya, jadi nggak ada benefitnya kalau terlalu berat. Karena mobil Land Cruiser ini dari awalnya standar sudah cukup berat. Nah, atas ini pakai base rack ARB juga, aluminium. Nah, posisi di atas harus dikasih perhatian. Karena kalau atas ini terlalu berat, mobilnya juga nggak enak. Karena center of gravity-nya itu makin banyak bobot di atas, dia makin efek di drivability. Jadi tikungan, belok, apa ini mobilnya jadi top heavy. Jadi berat di atas, dia kurang nyaman. Jadi suspensinya kerjanya juga overtime. Nah, mobil ini aslinya kan dari pabrik nggak pakai ban 35. Aslinya ban plus minus 31. Kok bisa masuk ban 35? Ini ban 35 Trepador ring 17, pakai velgnya dari Prorock yang steel heavy duty. PCD-nya khusus 5x150 untuk Land Cruiser. Dan offsetnya ini plus untuk Land Cruiser yang depannya pakai independent, pakai torsi. Versi Land Cruiser ini depannya bukan coil spring ya, independent tapi pakai torsi. Torsi plus minusnya apa? Dia cukup compact, nggak terlalu makan tempat, dan overall mobil ini oke. Ya kalau dihajar nonstop di track yang bener-bener ekstrim seperti di Australia, ada beberapa kasus LC100 ini arm bawahnya walaupun sudah gede banget retak. Tapi kalau off-road di Indonesia sini, saya rasa nggak mungkin retak. Kalau mau lebih kuat, kita ada bracket reinforcement khusus arm depan. Tapi ya so far sampai sekarang hanya beberapa customer yang tahu dan minta produk itu. Mobil ini juga sudah diganti final gear ya, karena tambah berat, bannya tambah besar, pasti perlu gearing yang pas. Kalau gearingnya nggak pas, efeknya apa? Efeknya gearboxnya yang kasihan. Dia untuk ngimbangin kita nginjek gas untuk ngangkat mobil sebesar ini dengan sepatu baru yang lebih besar, itu berat kerjanya untuk transmisi. Kalau mesinnya 1 HD FTE ini cukup kuat. Jadi mesin ya oke-oke aja, transmisi yang kasihan. Karena kelemahan seri 100 ini di transmisi, sering jedak-jeduk dan lain-lain. Jadi harus ganti final gear. Rasionya mobil ini pakai 488, lebih low dibanding sebelumnya. Dan sekalian waktu kita bongkar gadan, kita pasang air locker ARB.
Jadi mobil ini sudah siap mau dibawa kemana aja. Bumper belakang wajib atau nggak wajib? Ya kalau camping hanya setahun satu kali ya mungkin nggak perlu ya. Tapi kalau mau akses ke ban serep, mau nambah dudukan untuk high lift jack atau ARB jack, jerigen, dan lain-lain, ya idealnya pakai bumper belakang. Bumper ini dari ARB heavy duty karena dia sudah satu set dengan tow hitch. Ya, tow hitch ini bukan seperti tow hitch yang sering lihat di Avanza, Innova itu nggak mungkin lah itu untuk narik beban. Ini bener-bener didesain kuat bumpernya karena untuk towing sampai kurang lebih 3,5 ton. Ya, jadi heavy duty. Bumpernya juga heavy duty. Dia pakai hidrolis, buka nutupnya. Nah, asli ARB itu nggak ada dudukan jack seperti ini, nggak ada dudukan untuk lampu. Nah, ini yang kita bikin dudukannya. Yang sebelah sini khusus untuk ban serep. Ban serepnya pas, PCD-nya, dan belakang sudah kita siapin ready untuk camping, overland, dan lain-lain. Yang sebelah sini ini untuk storage barang macam-macam. Ya, untuk kenapa ada selang? Ini selangnya untuk kitchen atau dapurnya yang sebelah sini. Ya, ini yang dapurnya. Di sini ada hidden kompor. Ini kompornya di sini. Kompornya ARB set ini bikinan Inggris. Bukan yang kualitas biasa-biasa atau kualitas rendah. Sebelah sini ada laci. Nah, ini untuk aksesoris di samping sana, dan juga bisa ada tempat untuk cuci-cuci juga seperti ini. Nah, ini bisa digantung sebelah sana gitu, untuk cuci-cuci dan lain-lain. Jadi setupnya nggak terlalu over sekali, simple tapi fungsional. Di sini juga ada ARB fridge dan freezer elements. Ya, bodinya full stainless, ada toilet, ada ini floor mesh. Jadi kalau kita pas camping di bawahnya pasir atau apa tanah yang kotor, langsung taruh di bawah biar alat-alat camping, sepatu dan lain-lain nggak kotor. Ada inverter, jadi simple. Masih ada drawer di samping-samping untuk nyimpen recovery gear dan lain-lain. So simple, tapi bikinnya not so simple. Oh ya, sebelah sini ada awning. Ini awningnya yang 270 derajat sampai ke belakang. Dan jangan lupa atas ada hotel. Ini rooftop tent dari ARB yang hardcase. Namanya ARB Esperance. Interior kita keep kurang lebih original karena aslinya sudah enak, sudah comfortable. Nah, switch system sama electrical. Kita buka kap mesinnya dan lihat how to properly do a switch system. Nah, mobil ini ada ceritanya, dan ceritanya lucu karena customer saya ini dari Banyuwangi. Sampai sekarang, hari ini mau delivery mobil ini ya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu beliau face to face, hanya per telepon dan via WhatsApp. Jadi ceritanya itu saya dapat WhatsApp, sempat ngobrol sama beliau, minta tolong dicariin Land Cruiser seri 100. Saya cari-cari, waktu itu belum ada yang harganya masuk dan kondisinya sesuai. Lama-lama saya lihat muncul di marketplace,
marketplace ini tempat bahaya ya. Kalau buka itu risiko beli mobil. Kok ada deket Magelang? Nah, waktu itu saya pas di luar negeri, saya minta tolong rekan saya, Mas Agung yang botak. Mas, ini ada mobil, Mas ada waktu nggak untuk bantu ngeliatin untuk customer baru saya? Akhirnya diliatin deket Magelang, dan mobilnya masuk, harganya oke, saya bantu negoin, dan saya minta customer saya bayar langsung. Jadi Prorok ini walaupun saya bantu nyariin mobil, saya tidak minta komisi dan lain-lain. Cukup seneng bantu customer nyari mobil karena hobi saya beli mobil. Ya, akhirnya sudah dibeli sama customer saya, dibawa ke sini, dan nggak begitu kelihatan dari sini, tapi mobil ini kita bongkar total. Sistem rem kita bongkar, dicek seal-sealnya, pistonnya, kalipernya, dan lain-lain. Suspensi ya otomatis tadi saya udah info ganti Oldman EMU. Jadi mobil ini memang aslinya tidak AHC atau tidak automatic height control. Nggak pakai hydraulic, bukan air sus. LC100 itu nggak ada yang pakai air suspension, semua hydraulic. Terus engine department kita ganti, timing belt ganti juga, selang-selang dari bos pom ke nozzle, bongkar bersihin semua karbon di area intake, knalpot kita ganti, turbo juga minta di-upgrade. Ini turbonya Prorok, dia billet wheel, ceramic ball bearing, sudah pasang piggyback, unit chip juga, pasang ini dari flash loop Catchcan Pro. Nah, mobil ini kan bukan mobil baru. Nah, diesel ini sering menguap dari deck lapnya sini. Maka itu kita saring biar olinya tidak masuk balik ke intake, masuk ke turbo, masuk ke intercooler, ke mesin, semuanya kena oli lagi. Jadi dikasih Catchcan ini sudah much better. Tapi kalau pasang Catchcan jangan lupa sering dicek. Karena kalau lupa dicek, Catchcan-nya mampet, ada pressure yang naik di area valve cover. Akibatnya apa? Akibatnya di situ nanti bocor semua olinya. Jadi jangan pasang Catchcan terus nggak pernah dicek olinya dan filternya. Karena dalam sini ada filternya. Jangan sampai ngeblok. Ya, itu satu. Aki dari sananya sudah double, tapi belum ada isolator. Nah, isolator kita pasang pakai Red Arc dari Australia. Apa gunanya isolator ini? Gunanya isolator ini biar charging sistemnya pinter. Kenapa kok pinter? Nah, problemnya gini. Karena ini kan dual aki dari pabrik paralel. Seumpamanya aki kondisinya sudah tidak optimal, aki yang utama ini 100% charge full, yang sana 75%. Alternator ini IC-nya, otaknya baca ini belum penuh, di charge terus. Yang sana nanti mendekati 100%, yang sini sudah overcharge. Akibatnya overcharge apa? Ya, akibatnya akinya nggak awet karena dia overcharge terus. Nah, dengan isolator yang cukup simple ini, sekarang dia tahu akinya ini taunya cukup simple. Alternator ini sekarang monitor satu aki utama sini. Yang sana yang monitor otak baru yaitu Red Arc di sini ini. Jadi Red Arc ini dia bisa baca yang sana akinya full atau enggak full, dikasih cas. Jadi benar-benar dipisah. Ada juga plusnya juga. Jadi kalau sampai aki yang kedua yang dipakai untuk aksesoris lampu, kulkas dan ini itu, sampai kita lupa matiin aksesoris lampu atau kulkas dan sampai baterainya habis, aki utama ini karena diputus hubungan dengan isolator ini, dia masih full.
Jadi masih bisa start dan pulang. Dan kebaliknya, seumpamanya aki yang ini habis casnya karena di isolator, aki yang kedua ini dengan satu switch bisa bantu untuk nge-jump start aki utama tanpa harus bawa jump start dan pasang kabel dan lain-lain. Jadi alat isolator ini cukup canggih walaupun simple dan nggak begitu mahal. Aki kita ganti yang pakai sodium, ini dari Golden Battery. Ini teknologi baru, kita sudah nyoba beberapa kali dan so far so good. Pertama kali saya terima aki ini, saya kira ini aki display yang nggak ada isinya atau gimana sih, karena bobotnya nggak ada separuhnya aki biasa. So far so good, kita ya baru pakai tahun lalu, tapi belum ada komplain. Terminal baterai ini saya juga suka pakai merek Unilock dari Australia. Nah, yang penting itu ini loh, power supply. Saya suka pakai S-Pod karena bener-bener rapi. Ya made in USA, waterproof, relaynya pakai sistem MOSFET, dan untuk masang aksesoris cukup mudah. Hanya ada 2 kabel negatif positif yang ke aki kedua ya. Nah, terus kalau mau masang lampu, mau masang locker atau apa, tinggal plus min aja di sini. Nggak perlu ngejumper lagi ke sana, motong kabel. Jadi pull akinya cukup simple, nggak ada 100 kabel yang ke aki. Simple, ya memang nggak murah, tapi ini produk yang kita sering pakai. Kalau di LC100 sih nggak wajib, tapi kalau mobil seperti Ford Ranger dan Wrangler JK JL, kalau nggak pakai ini, ECU-nya bye-bye, dan ECU jauh lebih mahal dibanding S-Pod. Nah, ini switch-nya di mana? Switch-nya di dalam. Nah, ini switch panelnya, power supply yang tadi kita lihat, relay box-nya ada di area mesin. Ini ada 8 switch, ada untuk kompresor, ini locker belakang, locker depan, ini untuk lampu belakang, light bar, terus lampu samping dan lain-lain, lampu bumper bisa dikontrol di sini semua. Nah, kelebihannya ini tiap switch itu bisa diprogram untuk on off biasa, untuk momentary, jadi seperti klakson itu dipencet sekali dilepas bisa mati sendiri, dan juga bisa di dimmer via aplikasi Bluetooth. Jadi luar biasa ini sistemnya, simple, kuat, dan ya made in USA. Nah, sebelah sini ini ada controller untuk unit chipnya. Kalau kita full ke kanan, ini 0 balik standar. Ada beberapa selection untuk unit chipnya. Mau berapa HP tinggal puter saja di sini. So, there you have it. Land Cruiser Expedition Overland yang praktis, nggak terlalu over, enak dilihat, enak dipakai. That's my style, the Prorock style. Jadi, kalau you punya mobil yang mau dibikin overland, why not? Let's go to Prorock Engineering.